Bab 39, Jurus Bayang. Tepat setelah Ketua Tang pergi, Fusi bergegas berjalan kembali ke arah rumahnya. Jurus tornado api neraka benar-benar sangat dahsyat. Fusi yakin jurus yang ada di gulungan juga tidak kalah dahsyatnya dengan kitab jurus yang sudah dikuasainya. Sesampainya di rumah, Fusi langsung masuk ke dalam kamar dan duduk di tempat tidurnya. Gulungan jurus yang tidak ada tulisannya itu bergegas dibukanya sambil bersila dan menutup kedua matanya. Fusi yang membuka matanya mendapati saat ini dirinya berada di pinggiran sungai yang sangat jernih. Karena berada tepat di depan sungai, Fusi bahkan bisa melihat bayangannya yang terpantul di sana. Air yang sangat jernih. Mungkin jika ini bukan di alam bawah sadar aku akan langsung masuk ke sana, ucap Fusi yang beralih memperhatikan aliran sungai, tidak menyadari bayangannya menghilang. Saat dirinya kembali melihat ke bawah, Fusi terkejut melihat bayangannya yang sudah tidak ada. Ini aneh, apa mungkin jurus yang ada di gulungan berkaitan dengan air? Gumam Fusi kebingungan. Itu bisa jadi, karena sebelumnya aku sudah menguasai jurus tornado neraka, mungkin kali ini adalah pusaran air surga, sambung Fusi berbicara sendiri. Belum yakin dengan apa yang dipikirkannya, Fusi merasakan seseorang menyerang dari belakangnya. Refleks Fusi yang sangat bagus membuatnya dengan cepat berhasil menghindarinya. Setelah menghindar dengan memutar badannya, Fusi sangat terkejut melihat siapa yang menyerangnya. Bagaimana mungkin yang menyerangnya memiliki wujud yang sama persis dengannya? Belum hilang kebingungannya, Fusi kembali menghindari serangan dari belakangnya. Lagi-lagi Fusi sangat terkejut karena melihat yang menyerangnya berwujud sama seperti dirinya, dan kali ini bukan hanya satu atau dua melainkan belasan. Aku mengerti sekarang, ucap Fusi sambil menganggukkan kepala. Jurus yang akan dikuasainya bukan jurus tornado air surga seperti yang dipikirkannya. Ternyata yang akan dikuasainya adalah jurus bayang. Karena semua orang yang menyerangnya berwujud sama seperti dirinya, yang berarti mereka tak lain hanya bayangannya sendiri. Sepertinya aku hanya perlu mengalahkan mereka semua, ucap Fusi. Fusi menatap semua bayangannya yang bersikap menyerangnya kembali. Sambil menghindari serangan, Fusi mencoba memperhatikan setiap serangan bayangan yang mengarah padanya. Fusi menyadari setiap serangan dari bayangan yang menyerupainya sama seperti cara menyerangnya. Fusi yang sebelumnya terus diserang mencoba membalikkan keadaan. Fusi menyerang balik semua bayangan yang menyerupainya dengan sangat brutal. Fusi menganggap mereka sama seperti boneka kayu yang beberapa waktu lalu menjadi teman latihannya. Fusi sama sekali tidak peduli jika yang dihadapinya berwujud sepertinya. Bruak. Satu persatu berhasil dikalahkan oleh Fusi yang sangat serius bertarung. Setiap bayangannya yang kalah akan langsung menghilang begitu saja. Sekarang hanya tersisa kalian berlima, ucap Fusi. Bruak. Karena gaya menyerangnya sama, tak sulit bagi Fusi mengalahkan yang tersisa. Semua bayangan yang sudah menghilang membuat Fusi terdiam, kebingungan apa yang harus dilakukannya. Sekarang bagaimana cara aku agar bisa menguasai jurus bayangan itu, ucap Fusi berbicara sendiri. Kamu sudah berhasil menguasainya, sahutan dari suara tanpa wujud mengejutkan Fusi. Langsung saja Fusi mencari asal suara yang didengarnya. Mengalahkan bayanganmu adalah cara lain untuk menguasainya. Cara yang termudah untuk menguasainya dengan memasukkannya langsung ke tubuhmu, ucap suara tanpa wujud. Aku sama sekali tidak mengetahui jika seperti itu caranya. Abis mereka langsung menyerang secara bersamaan, sahut Fusi. Tapi caramu malah membuat jurus itu semakin kuat di tubuhmu. Jurus bayangan memiliki sedikit kesadaran dirimu. Dengan kamu mengalahkannya, dia akan sepenuhnya bisa kamu perintahkan, ucap suara tanpa wujud. Berapa banyak bayangan yang bisa ku keluarkan? Tanya Fusi. Walau bayangan yang kamu kalahkan berjumlah belasan, kamu membutuhkan waktu untuk bisa mengeluarkan belasan itu sendiri, ucap suara tanpa wujud. Kamu harus keluar dari sini. Aku adalah kepingan roh terakhir. Karena kamu sudah berhasil menguasai jurus bayangan, aku akan menghilang. Jika kamu terlambat keluar, kamu akan terperangkap di sini, sambung suara tanpa wujud.
Setelah menganggukkan kepalanya, Fusi perlahan membuka matanya. Fusi sama sekali tidak menyangka jika jurus yang ada di gulungan itu adalah jurus bayang, dan Fusi sangat yakin jurus itu ke depannya pasti akan banyak membantunya. Fusi bergegas bangkit dari tempat tidur untuk mencoba mengeluarkan jurus bayangnya. Fusi yang berdiri tegap bisa merasakan sesuatu keluar dari belakangnya. Itu sangat sempurna, ucap Lulang. Orang tidak akan mengetahui jika itu hanya bayanganmu saja, sambung Lulang. Kamu benar, aku sendiri saja pasti akan terkejut jika menjadi orang lain saat melihatnya, sahut Fusi. Tep, 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 suara langkah kaki yang terdengar membuat Fusi terpikirkan untuk mencobanya. Fusi bergegas bersembunyi dan meninggalkan bayangannya. Bagaimana, apa kamu sudah berhasil menguasainya? Tanya Ketua Tang yang berjalan masuk ke dalam kamar Fusi. Sudah, ucap bayangan Fusi. Ketua Tang langsung mengernyitkan dahinya dan memperhatikan bayangan Fusi dengan sangat teliti. Walau terlihat sangat jelas tidak ada perbedaan antara Fusi di depannya, tapi Ketua Tang tahu kalau itu bukanlah Fusi yang asli. Kamu keluarlah, ucap Ketua Tang. Ah, ternyata Ketua bisa mengetahuinya, sahut Fusi yang langsung keluar dari persembunyiannya. Ha, 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 tentu saja aku mengetahui karena aku berbeda dari yang lainnya, apalagi bayanganmu sama sekali tidak terluka, lihatlah tubuhmu saat ini, ucap Ketua Tang. Fusi sangat terkejut melihat tubuhnya yang dipenuhi lebam bekas pertarungan, beberapa bagian tubuhnya bahkan terluka cukup parah. Ah, aku baru menyadarinya, sahut Fusi. Memang ada banyak cara untuk berhasil menguasai, kamu pasti mengambil pertarungan untuk menguasainya, ucap Ketua Tang. Benar Ketua, aku tidak tahu jika sebenarnya para bayangan yang menyerang itu sebenarnya ingin masuk ke tubuhku, karena aku melihat mereka ingin menyerang aku memilih menyerang mereka lebih dulu, sahut Fusi. Baguslah, karena kamu mengambil cara itu bayanganmu hampir sempurna total. Asal tidak bertemu dengan seseorang yang memiliki indera tajam tidak akan ada yang menyadarinya, ucap Ketua Tang. Karena kamu sudah menguasai kedua jurus itu sudah waktunya kamu menerima misi pertama kamu. Tunggu sampai mereka berempat datang kita akan menentukan siapa yang akan menjadi temanmu, sambung Ketua Tang sambil berjalan pergi. Baik Ketua, sahut Fusi. Fusi senang kesalahannya malah membuatnya memiliki jurus yang sempurna. Fusi sendiri menyalahkan kenapa tidak ada panduan yang digunakan untuk menguasai setiap jurus di dalam kitab jurus maupun gulungan jurus. Langsung saja Fusi mengeluarkan satu butir pil dan menelannya. Fusi tidak tahu masih seperti apa yang akan didapatnya. Tapi untuk menyelesaikan misi apapun itu dirinya harus dalam kondisi yang sangat sehat dan kuat. Bab 40, Misi Pertama. Fusi menunggu keempat seniornya yang masih berlatih. Sambil menunggu keempat seniornya Fusi terus melatih jurus bayangnya seorang diri agar lebih terbiasa dan sempurna. Fusi mengeluarkan 4 bayangannya dan meminta para bayangannya berkeliling. Dengan adanya bayangannya Fusi bisa mengetahui apa saja yang ada di sekitarnya saat ini. Bayangan Fusi yang pertama bergegas mengarah ke perguruan utama. Fusi menyuruhnya mengawasi perguruan utama untuk melihat apa saja yang dilakukan murid baru yang masuk bersamaan dengannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara yang terdengar dari belakangnya membuat bayangan Fusi memutar badannya. Melihat siapa yang ada di hadapannya bayangan Fusi bergegas pergi. Ada apa dengannya? Kenapa langsung pergi? Gumam senior Ran yang baru mau kembali ke lapangan. Di tempat lain 3 senior yang juga bertemu bayangan Fusi merasa keheranan. Mereka kebingungan kenapa Fusi lari setelah bertemu dengan mereka. Karena Ketua Tang meminta mereka berkumpul di lapangan itu akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mereka bertanya. Mereka ingin tahu apa yang disembunyikan Fusi sampai berlari pergi setelah bertemu mereka. Sesampainya keempatnya di lapangan mereka menatap Fusi yang terlihat biasa saja. Fusi seperti tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan seperti saat bertemu mereka sebelumnya. Fusi keempatnya sama-sama memanggil Fusi yang sedang melihat ke arah mereka. Fusi sendiri tahu jika para bayangannya yang menyebar bertemu keempat seniornya. Kamu kenapa pergi setelah bertemu aku? Tanya keempatnya serentak. Keempatnya saling menatap satu sama lain.
Mereka yang bertanya serentak merasa penasaran kapan yang lain bertemu Fusi. Kalian juga bertemu dengannya, tanya senior Ran. Benar, aku baru saja bertemu dengannya di belakang perguruan yang mengarah ke hutan, ucap senior Yung. Aku juga bertemu dengannya di bagian selatan mengarah ke kolam kesucian, sahut senior Man. Aku bertemu dengannya tepat setelah mau kembali kemari baru saja. Dia langsung pergi setelah melihatku, ucap senior Rax. Tunggu sebentar, kalian semua mengatakannya baru saja. Tapi bagaimana bisa dia bertemu kita secara bersamaan, sahut senior Ran. Benar juga, sahut ketiganya serentak. Mereka langsung menatap Fusi yang hanya diam memperhatikan mereka. Mereka sama-sama kebingungan bagaimana cara Fusi melakukannya. Sekarang katakan kenapa kamu pergi setelah melihat kami, ucap senior Ran. Tidak, kamu harus menjawabku lebih dulu. Bagaimana caramu melakukannya, sahut senior Yung. Dari kejauhan Ketua Tang yang melihat keempat murid seniornya mendekati Fusi dengan banyak pertanyaan sudah mengetahui apa yang terjadi. Mereka pasti bertemu bayangan Fusi secara bersamaan dan kebingungan bagaimana cara Fusi melakukannya. Kenapa kalian semua ribut-ribut? Aku menyuruh kalian berkumpul karena salah satu dari kalian harus menemani misi pertamanya, ucap Ketua Tang. Maaf Ketua, tapi kami hanya penasaran bagaimana cara dia melakukannya membagi tubuhnya menjadi 4 bagian secara bersamaan, sahut senior Yung. Kamu perlihatkan saja pada mereka agar mereka tidak mati penasaran, ucap Ketua Tang. Baik Ketua, sahut Fusi. Fusi mencoba fokus untuk mengeluarkan beberapa bayangannya. Setelah berhasil mengeluarkan beberapa bayangan, keempat senior merasa cukup terkejut. Mereka tidak heran jika melihat Fusi secara bersamaan waktu yang sama pula. Ternyata Fusi bisa mengeluarkan jurus bayang. Ketua kami juga ingin menguasai jurus itu, ucap senior Ran. Sekarang aku akan bertanya padamu, sudah berapa jurus yang berhasil kamu kuasai? Tanya Ketua Tang. Setelah ku hitung-hitung semuanya mungkin berjumlah 12 lebih, ucap senior Ran. Sudah banyak bukan? Lalu kenapa saat kamu ingin menguasai jurus itu tidak ada mengambil jurus bayangan? Sahut Ketua Tang. Itu karena aku tidak menemukannya, ucap senior Ran. Jadi bukankah sudah jelas sekarang, kamu tidak bisa menemukannya karena jurus itu tidak berjodoh denganmu, sahut Ketua Tang. Jadi berhentilah kalian semua berpikir bisa menguasai jurus yang sama sepertinya, karena setiap jurus ada yang bisa memilih siapa yang pantas untuk menguasai mereka. Apa kalian semua mengerti? Sambung Ketua Tang. Mengerti Ketua, ucap semua serentak. Fusi menatap Ketua Tang yang berjalan mendekat ke arahnya melewati keempat seniornya. Fusi sendiri sebenarnya sudah tidak sabar ingin mengetahui misi apa yang didapatkannya. Karena ini adalah misi pertama Fusi, dia membutuhkan salah satu dari kalian untuk membimbingnya. Jika dia berhasil menyelesaikan misinya, dia akan mendapatkan batu jiwa kualitas tinggi untuk meningkatkan tingkat pelatihannya, dan yang ditemukan di jalan akan menjadi miliknya, ucap Ketua Tang. Bertanya pada Ketua, bagaimana jika yang dia temukan adalah harta berharga, apa itu akan menjadi miliknya? Tanya senior Man. Tentu saja. Dan apapun yang ditemukannya, jika dia ingin membaginya dengan salah satu dari kalian yang menemaninya, itu adalah haknya, ucap Ketua Tang. Kalau begitu pilih aku saja, aku bisa membantunya Ketua, sahut senior Ran penuh semangat. Tidak, pilih aku saja, ucap senior Man. Kalian ini baru mendengar seperti itu saja sudah berebut. Kalau aku tentu saja ingin dipilih, tapi bukan karena ingin mendapatkan apapun darinya, sahut senior Rax. Cih, bukankah itu sudah jelas karena kamu sangat kaya, ucap senior Ran. Kalian semua diamlah. Kali ini aku sudah menyiapkan cara yang adil untuk memilih siapa yang akan menjadi pembimbingnya, sahut Ketua Tang sambil mengeluarkan stik bambu yang sudah disiapkannya. Melihat Ketua Tang sudah menyiapkan stik bambu, keempat senior sangat bersemangat. Mereka pasti disuruh memilih stik bambu itu dan siapa yang keluar nama Fusi yang akan menjadi pembimbingnya. Biarkan aku yang memulainya, ucap senior Ran. Yang memilih bukan kalian tapi Fusi. Nama siapapun yang keluar dan dipilih oleh Fusi akan menjadi pembimbingnya dan menemani misinya sampai selesai.
Jika misi fusi gagal pembimbingnya juga akan menerima hukuman, ucap Ketua Tang. Sekarang kamu bisa memilihnya, sambung Ketua Tang. Baik Ketua, sahut Fusi. Fusi langsung saja mengambil salah satu stik bambu yang dipegang Ketua Tang. Setelah mengambilnya Fusi langsung memperlihatkan ke semua nama siapa yang diambilnya. Senior Ran, Senior Man, dan Senior Rex terlihat kecewa karena bukan nama mereka yang diambil Fusi. Berbeda dari mereka Senior Yung yang namanya dipegang oleh Fusi tersenyum sinis ke arah ketiganya. Salah sendiri kalian terlalu berharap, gumam Senior Yung. Karena Fusi sudah memilih pembimbing aku akan memberitahu apa misinya, ucap Ketua Tang. Misinya adalah pergi ke Goa Bas, ambil mutiara yang ada di kepala penjaga Goa, sambung Ketua Tang. Aku sangat yakin Yung kamu pasti tidak asing dengan tempat itu. Misi pertamamu tidak jauh dari tempat itu, ucap Ketua Tang. Aku masih mengingat semuanya dengan jelas. Aku bahkan tahu seperti apa penjaga goa itu tapi ketua apa itu tidak terlalu berbahaya untuk Fusi? Tanya Senior Yung. Justru karena itu sangat berbahaya dia harus menyelesaikan misi itu. Bukankah kamu juga bisa membantunya nanti? Ucap Ketua Tang. Tapi Ketua, berhentilah banyak berbicara dan cepat pergi. Sahut Ketua Tang memotong perkataan Senior Yung yang mau protes. Baik Ketua, ucap Fusi dan Senior Yung serentak. Senior Yung mengkhawatirkan Fusi karena ini misi pertamanya. Bagaimana bisa misi pertamanya malah sangat berbahaya bahkan bisa mengancam nyawanya.